Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, salah satu anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, kepada masyarakat di zamannya, dan nasihat ini berlaku untuk kita semua ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah menyembunyikan tiga hal di dalam tiga hal. Sesungguhnya Allah menyembunyikan tiga hal di dalam tiga hal. Yang pertama, Allah sembunyikan kasih sayangnya, rahmatnya di dalam amal soleh. Karena itu jangan remehkan amal soleh sekecil apapun. Bisa jadi yang kita pandang remeh itulah yang mendatangkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah menyembunyikan amarah di balik kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan remehkan kemaksiatan sekecil apapun, karena bisa jadi yang dianggap kecil itu yang mendatangkan amarahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah sembunyikan kekasih-kekasih Allah, atau kita kenal dengan nama wali-wali Allah, di antara seluruh hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan remehkan manusia yang ada yang kamu jumpai, karena bisa jadi yang kamu pandang remeh ternyata dia adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yang diurus oleh Allah, yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Yunus, Allah ta'ala telah mengumumkan ya, siapa itu wali-wali Allah, siapa itu kekasih-kekasih Allah, dan bagaimana keistimewaan yang dimiliki oleh para wali Allah, yaitu di dalam surat Yunus Allah menyatakan di ayat yang ke-62 dan 63, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yunus 62-63. Ketahuilah, ala, ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya inna awliya Allah, wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka tidak punya rasa takut dan mereka tidak akan pernah bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan mereka betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ini kita akan bahas, mudah-mudahan berkah buat saya dan antum semua, amin ya. Karena para wali Allah ini kalau ada di satu tempat, maka tempat itu akan mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada di suatu golongan, kelompok, maka kelompok itu akan dapat rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berada di dekat wali Allah, maka yang dimiliki oleh wali Allah itu akan nular kepada kita. La khaufun alaihim, wal, enggak takut menghadapi apa yang akan terjadi kemudian. Mereka enggak takut akan siksa kubur, karena mereka dijamin enggak akan disiksa di kubur. Mereka enggak takut menghadapi siksa neraka, karena mereka dijamin enggak akan mendapatkan siksa api neraka. Mereka enggak bersedih terhadap apa yang sudah lewat, yang hilang, karena semua ini urusan dunia, urusan dunia enggak pernah buat mereka bersedih. Itu ciri-ciri para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lantas apakah pernah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa itu para wali Allah? Suatu ketika dalam berbagai tafsir, di antaranya tafsir Qurtubi dan juga tafsir Baghawi, kemudian tafsir Ibnu Katsir ya, dan tafsir-tafsir yang lain, disebutkan bahwasannya pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya ya, siapa itu wali-wali Allah ya, siapa itu wali Allah? Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang jika dipandang wajahnya mengingatkanmu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza ru'u dzukirallah, kalau kita lihat wajahnya maka kita menjadi ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana bisa sampai prestasi yang semacam itu ya? Lihat wajahnya langsung ingat kalau kita banyak dosa ya, lihat wajahnya langsung ingat kalau kita ini taatnya belum seberapa.
lihat wajahnya langsung kita jadi mantap akan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena lihat wajahnya langsung ingat Allah. Kalau ingat Allah hasilnya apa? Ala bidzikrillah, ketahuilah dengan ingat kepada Allah hati menjadi tenang. Sehingga kalau kita sambungkan antara ayat dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para wali Allah itu kalau dilihat menenteramkan hati. Kalau dilihat hatinya jadi tentram. Bu, boleh nanya Bu, kalau lihat suaminya jadi tentram atau galau? Para suami saya mau nanya, kalau lihat istrinya jadi tentram atau galau? Kalau lihat istrinya jadi tentram, nah berarti ciri-ciri kewalian ada pada diri istrinya itu. Tapi yang sering lihat istri jadi tentram atau galau? Ya, ternyata diam dengan senyum tipis ini mengisyaratkan sesuatu. Jangan ditafsirkan ya, jangan ditafsirkan ya. Mungkin ibu-ibu yang lebih bisa menjawab apa arti senyum tipis, bapak-bapak. Gimana caranya kalau dilihat menenteramkan hati? Ya, menenteramkan hati. Tentu apa yang di wajah ini adalah pancaran dari isi hati. Kalau hatinya itu selalu ke Allah Subhanahu wa taala, maka wajahnya akan bercahaya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, di mana Allah menyatakan simahum fi wujuhim min atharis sujud. Di wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyi', wajahnya khusyuk, wajahnya teduh, wajahnya menyenangkan, wajahnya menenteramkan. Kenapa? Hatinya tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya sujud pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalau wajahnya ini teduh, ucapannya pun juga akan menenteramkan, meneduhkan, dan menyejukkan. Sekeras apapun dengarnya tetap sejuk. Contoh, suami kalau suaminya itu waliullah, Allahumma amin, mudah-mudahan kita para suami jadi wali ya. Kalau suaminya wali kan yang beruntung siapa? Istrinya ya. Kenapa istrinya beruntung? Kalau punya suami wali kan nanti di akhirat tinggal ikut aja. Nah, kok bisa tinggal ikut? Iya, janjinya Allah dalam Al-Quran, hamba-hamba Allah yang masuk surga itu minta apapun dikasih. Saya yakin bapak-bapak kalau masuk surga minta istrinya ikut atau biar tinggal di neraka? Nggak mungkin kan ngomong, ya Rob biarin dia ngerasain dulu, nggak mungkin. Yang begitu nggak akan jadi wali. Karena ciri-ciri wali Allah itu hatinya selamat, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada dendam. Sehingga kalau para suami masuk surga, berarti suaminya adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun tingkatannya beda. Pasti pertama kali dia akan nanya, istri saya di mana, anak saya di mana. Sehingga nanti kalau istrinya belum masuk, dia akan angkat tangan, ya Allah masukkan istriku ke dalam surga. Berarti kalau punya suami wali Allah untung atau enggak untung? Untung. Punya istri wali Allah untung atau enggak untung? Untung. Karena enggak ada nanti istri di akhirat mengatakan, ya Rob, ya Allah di dunia aku udah capek sama dia, ya Allah tolong carikan ganti di sini ya. Enggak ada. Nanti istri akan minta, ya Allah masukkan suamiku ke dalam surga. Makanya kalau punya istri yang salihah itu juga menguntungkan anak. Kalau kita punya anak yang salih atau salihah, maka anak kita masuk surga, dia akan cari orang tuanya, akan diajak orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.